Kalau kata bahasa Jawa mah pangruating sukma atau panggilan rasa. Memanggil rasa orang yang kita cinta, kita suka agar datang kepada kita dari hati yang terdalamnya. Bahwasanya pelet itu ada dua unsur. Ada unsur hitam, ada unsur putih. Jadi yang dimaksud dengan magic sex itu masuk pada kategori ilmu pelet hitam atau disebut ilmu pelet birahi. Bisa pelet, kenapa nggak pelet artis aja? Bos, cinta itu bukan tentang kecantikan dan harta. Cinta itu dari hati, nggak ngelihat dia mau statusnya miskin, gembel, kaya, artis, nggak lihat Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu tentang pelet, yaitu pelet Banten dijamin paten. Dan saat ini telah hadir di studio kita, tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Reman. Ya. Ki Reman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih. Malam. Baru sekali ke Kumis ya? Baru pertama kali, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ki Reman nih? Maksudnya selama ini melalang buana kemana aja nih baru ketemu di Kumis nih gitu? Ya alhamdulillah sih, maksudnya kalau dari sisi praktek sekarang lagi sibuk di konsultasi spiritual, juga pengobatan, juga memang memberikan edukasi-edukasi di beberapa media. Ya mungkin baru hari ini ketakdiran datang ke Kumis Transvision ini. Alhamdulillah ya. Tapi di luar, kalau urusannya sama yang lagi di jalan ini kan mistis ya. Yang di luar mistis apa? Ada nggak? Yang di luar mistis apa ya? Mungkin kerjaan-kerjaan yang reguler gitu. Reguler. Nggak ada sih, fokus aja. Fokus aja ke situ ya. Oke. Ki, hari ini kan kita bahas tentang ilmu pelet nih. Ya. Udah banyak banget pembahasan tentang ilmu pelet dari berbagai sudut pandang pakar spiritual. Betul. Kalau dari pendapat Ki Reman sendiri nih, ilmu pelet itu seperti apa? Jadi ilmu pelet itu kalau menurut versi saya adalah ilmu yang mentransfer getaran sukma dari satu sukma ke sukma orang lain. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau kata bahasa Jawa mah pangruating sukma atau panggilan rasa. Memanggil rasa orang yang kita cinta, kita suka agar datang kepada kita dari hati yang terdalamnya. Oh gitu. Tapi itu memang bentuknya panggilan ya? Betul, jadi tergantung dari ilmu yang kita gunakan. Ada yang panggilan, ada yang paksaan. Nah itu maksudnya. Nah, Oh berarti memang dibagi dua pelet itu? betul. Kan pelet disebut-sebut juga kan pemikat ya bisa Betul. dibilang. Atau seks magis lah disebutkan gitu ya. Dari bahasa itu kan sudah mengarah ke hawa nafsu. Ya, Menurut Ki Reman sendiri gimana? makanya kan saya bilang bahwasanya pelet itu ada dua unsur. Ada unsur hitam, ada unsur putih. Gitu. Jadi yang unsur putih itu cenderung menumbuhkan rasa, membuat rindu, membuat kangen. Beda kalau yang hitam itu cenderung memaksa gitu. Jadi yang dimaksud dengan magic sex itu masuk pada kategori ilmu pelet hitam atau disebut ilmu pelet birahi. Banyak cabangnya tuh dari jenis ilmunya. Jadi tujuannya itu untuk menumbuhkan rasa birahi dan nafsu seksual dari si target. Tetapi enggak semua ilmu pelet itu seperti itu. Itu hanya beberapa jenis ilmu pelet. Tergantung ilmunya sih Kang. Sebelum mungkin lebih dalam ke pembahasan kita nih, saya cuma penasaran. Ya. Orang-orang awam pasti bertanya nih, Ya. kenapa pelet notabene harus kenal dulu? Kalau memang itu sebenarnya ilmunya sakti gitu. Ya, sekarang kayak gini Kang ya. Makanya kan timbul pertanyaan kenapa sih pelet itu harus kenal dulu? Bisa nggak sih gue melet artis nih, yang gue kenal artis tapi artis nggak kenal? Ya. Makanya tadi saya udah jelaskan di definisi awal itu mengirim getaran sukma rasa ya, rasa dari satu sukma ke sukma yang lain. Itu artinya di dalam hati kita mesti ada rasa Kang, rasa cinta. Kita kan sering mendengar cinta itu buta. Benar. Ya kan? Tetapi banyak orang awam yang berlogika kalau ilmu bisa pelet kenapa nggak pelet artis aja? Bos, cinta itu bukan tentang kecantikan dan harta.
Cinta itu dari hati, nggak ngelihat dia mau statusnya miskin, gembel, kaya, artis, nggak lihat Kang, ya kan? Gitu. Jadi, nah yang dialami oleh masyarakat pada umumnya di lapangan adalah seperti itu. Jadi banyak dari mereka yang cinta, suka terhadap entah perawan, entah janda itu, akhirnya kadang mereka menggunakan jalur ilmu pelet ini. Jadi kesimpulannya adalah kenapa? Pelet itu harus kenal dulu karena harus ada rasa Kang. Tanpa ada rasa bisa aja cuman kurang maksimal atau bahkan enggak bisa sama sekali. Oke. Tapi dari tadi kan berarti mengarah yang sebelumnya itu ke hawa nafsu ya? Ya. Maksudnya apakah target yang terkena pelet ini selalu berfantasi sama yang dipelet atau gimana nih Kang cara kerjanya? Iya, jadi enggak semua pelet itu bisa bikin berfantasi atau timbul hawa nafsu. Semua itu tergantung dari ilmu pelet yang digunakan. Nah, kalau memang tujuannya untuk menimbulkan rasa birahi atau fantasi seks, itu kita mengarahkan pada ilmu pelet birahi kayak gitu. Tetapi kalau ilmu pelet atau disebutnya ilmu pengasihan, itu cenderung menumbuhkan rasa yang murni, kayak rasa rindu, kangen, kepikiran terus gitu. Jadi enggak selalu pelet itu harus berdasarkan atau membuat si target ini berfantasi seks. Jadi tergantung ilmunya. Berarti memang kalau misalnya ngomongin pelet putih mungkin yang ada cuman perasaan rindu kayak seperti Ya, itu yang betul. sangat dalam ya. Betul. Tapi memang ada nggak sih kayak kalau untuk si pasiennya ini menggunakan pelet ini persyaratannya gitu? Pasien yang ke saya. Iya. Atau amalan-amalannya kah itu? Maksudnya kan kebanyakan ketika menjalani satu ritual pasti ada yang harus dilakukan. Ya. Ada menurut Kirman sendiri gimana tuh kayak gitu? Makanya tergantung dari si permintaan si pasien tersebut. Gitu. Kalau contoh tujuannya hanya untuk yang sifat menyatukan yang terpisah, contohnya kayak suami istri yang suaminya datang ke saya supaya istrinya nggak jadi menceraikan kayak gitu. Itu paling hanya saya tugaskan untuk berpuasa sederhana atau puasa biasa sehari atau 3 hari lah ya. Karena tujuannya hanya untuk memikat kembali kayak gitu yang tadinya suami istri. Jadi jalannya nggak ekstrim, jalurnya itu jalur pelet putih atau pengasihan. Tetapi beda kalau kita masuk ke jalur ilmu pelet hitam atau sejenis pelet birahi kayak gitu. Jadi semua itu tergantung dari perjanjian saya dengan si pasien sih Pak, gitu. Jadi kalau si pasien ini benar-benar nggak mau ribet total ya, saya nggak mau lah puasa, saya nggak mau lah wirid panjang, udah saya terima beres ke kiriman gitu. Yaitu mesti ada tumbal yang dibayar. Contohnya? Nah, kalau bicara tumbal bukan berarti manusia aja gitu kan, bisa menggunakan hewan, bisa menggunakan ya yang lainnya lah. Tapi rata-rata yang sering saya gunakan itu hewan. Mulai dari ayam cemani, ya kambing kendit, atau bahkan sapi. Itu. Ada penjelasan gak untuk itu? Maksudnya ketika yang dikorbankan ini hewan gitu? Ada. Seperti apa Kiraman? Ya, jadi kita bicara ilmu pelet putih dulu. Kalau ilmu pelet putih itu kan cenderung mengirimkan getar rasa kita ke target. Jadi itu prosesnya hanya melalui puasa, wirid, dan doa gitu. Itu terus diulang-ulang terus, afirmasi itu nanti lama-kelamaan akan kena. Nah beda kalau pelet birahi, pelet keras atau pelet yang sifatnya pemaksaan, itu ada pihak ketiga Kang. Pihak ketiga ini kita keterikatan dengan unsur khodam atau unsur jin. Anggaplah kita ini menugaskan seorang jin dari golongan alam sebelah. Nah namanya jin, namanya makhluk, ketika dia diberi tugas pasti mereka minta bayaran. Nah bayarannya bukan berupa uang, tetapi apa? Sesaji yang mereka inginkan. Kayak gitu. Jadi kita berikan upah berupa sesaji, baik itu ayam cemani, kambing kendit, sapi gitu kan, ataupun apel jin yang memang kesukaan dari mereka. Ya, jadi nanti si jin ini atau si khodam ini akan datang ke sana mensugesti atau mempengaruhi si korban ini secara terus-menerus melalui alam bawah sadarnya. Gitu. Tapi kalau dari tanda tanya sendiri nih, untuk orang yang terkena pelet, ada gak sih? Karena mungkin kan di luar sana kan banyak orang yang pelecehan gitu, tapi asal-usulnya saya dipelet, kayak gitu. Ada gak sih tanda-tandanya gitu? Jadi gini Kang ya,
Ini banyak kasus kayak gue ini, bahkan yang datang ke saya pun yang ibaratnya ngaku-ngaku, wah ini saya kayaknya kena pelet, kayak gitu. Tetapi kadang yang saya perhatikan itu ternyata nggak kena pelet. Tetapi kita sebagai praktis yang profesional ya nggak mungkin kita ngomong, wah lu nggak kena pelet, lu ngada-ngada gitu. Tetapi kita bijaksana, kita ikutin alurnya, kayak gitu. Jadi nggak semua rasa yang timbul secara mendadak dan aneh tanpa terkendali itu pelet, ya nggak semua. Karena gini Kang, ini bicara pengalaman saya. Seseorang kalau sudah benar-benar kena pelet, dia nggak akan ngerasa kena pelet, Kang. Oh, pengalaman saya nih. Iya. Nggak sadar lah ya. Iya. Bahkan misal kayak gini, saya contohnya cerita waktu 2 SMP. Ketika melet si cewek ini, bahkan saat si cewek ini kena pelet, misal ada temannya, lu dipelet kali lu sama si Kireman atau si Anu, gitu kan. Wah lu bahaya lu dipelet kali lu. Ah nggak apa-apa, gue mah dipelet juga, ikhlas ridho dunia akhirat, yang penting gue sama dia. Itu kan ciri yang paling jelas itu. Ciri yang paling jelas ketika ditembak, lu kena pelet kali. Oh enggak kok, gue suka beneran kayak gitu. Nah ya. itu mungkin seperti itu bahasanya itu. gitu ya. Justru kalau masih kayak, wah gue kena pelet nih, itu belum. Biasanya enggak gitu. Belum, ya kan. Ya, oke. Setiap yang pasien datang ke Kireman ini ada pantangannya enggak? Misalnya apalah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada. Gitu. Seperti apa? Itu nggak boleh ketemu target sebelum saya izinkan. Kenapa begitu Ki? Karena kan gini, karena kita tujuannya adalah untuk memelet. Nah dalam proses pelet ini, si pasien saya itu saya wajibkan untuk ikhlas, untuk pasrah. Jangan nunggu-nunggu reaksi, jangan menanti-nanti, justru itu akan lama Kang. Makanya tujuannya supaya untuk tidak bertemu si target, supaya hati dia tetap terus ikhlas. Pertama itu. Kedua, agar si target ini semakin gila Kang. Karena persentase energi pelet itu kan gak langsung 100%. Masuk 20, 40, 60. Jadi semakin dia mencari-cari klien saya gitu dan gak ketemu, justru itu semakin menguat pengaruh peletnya. Dan lama-lama kalau gak ditemuin ya baru gila. Gitu. Berapa lama prosesnya paling sebentar kalau gak boleh ketemunya? Seminggu paling sebentar. Tapi gimana ceritanya misalnya orang yang datang ke Kireman sendiri nih, punya maksud jahat. Maksudnya melet untuk tujuan yang gak benar lah. Iya. Tanggapannya gimana? Jadi untuk para pasien atau klien yang datang ke saya itu memang saya sudah ibaratnya menerawang ya secara aura. Ini orang benar apa enggak, niat atau ini atau enggak gitu. Tetapi secara pribadi sih saya profesional aja. Saya menerima semua maksud dan tujuan dari mereka sendiri. Tetapi kalau jalannya itu agak ekstrim, saya akan jelaskan di awal. Kayak gitu. Jelaskan di awal, misal contohnya maaf, kayak pelet sejenis gitu kan. Oh ada? Ada Kang. Cewek sama cewek, cowok sama cowok, ini belum lama nih yang dari Bogor nih. Terus ada lagi yang mau suka sama istri orang, menggatin istri orang gitu. Banyak banget kayak gitu. Jadi ya kalau saya ibaratnya nggak menentang secara langsung, lah jangan lu salah lu. Karena gini, saya yakin secara alam sadar mereka sadar mereka salah. Gitu. Dan orang yang seperti itu nggak bisa Kang langsung judge kita salah, jangan, enggak. Tapi kita ikutin kemauannya dulu. Kita jelaskan dulu segala resiko kedepannya seperti apa. Kalau dia oke, sanggup nanggung resiko, ya hayu aja saya mah. Ya, dia yang kena resiko bukan saya. Saya hanya penyambung aja. Oke. Berarti memang dari Kiremannya sendiri nih akan kalau bisa jangan gitu ya berarti. Akan mensuges seperti itu gitu. Iya, jadi pastinya saya akan mengarahkan ke alternatif yang lebih aman. Masuk pada ranah-ranah ilmu pelet putih atau pengasihan gitu. Tapi kalau memang dia udah dijelasin, udah diarahkan tetapi masih nekat mau hitam, ya oke aja, ayo sama saya mah. Apa permintaan pasien yang paling aneh Ki? Menurut Kireman selama ini gitu? Untuk hal pelet? Untuk hal pelet menurut pribadi saya yang aneh itu sebenarnya yang sejenis sih. Itu paling aneh ya? Aneh. Dan itu bisa tapi? Bisa Kang. Kalau si targetnya ini punya hawa nafsu yang sama juga. Contohnya yang lesbi nih sama yang lesbi.
Yang homo sama yang homo itu kayak gitu. Kacau juga nih. Nah, Ki, kalau misalnya ada rumah tangga dalam keadaan kacau, apakah pelet bisa jadi alternatif untuk rumah tangga itu? Gitu? Bisa, Kang. Justru lebih enak itu yang seperti itu. Ini contoh kasus yang terakhir ini ada beliau perempuannya umur sekitar 50 tahunan lah. Datang ke saya, dia mengeluhkan suaminya ini kena pelet. Kata saya, kenapa tahu dari mana kena pelet? Dia nikahin pembantunya sendiri. Itu Kang, ini kisah nyata orang Jakarta Selatan di sini. Gitu. Nikahin pembantunya sendiri. Gitu. Jadi setelah saya cek, setelah saya cross check, oh iya ternyata benar Mbak. Suami Mbak ini emang kena pelet. Pelet apa Ki? Pelet darah haid saya bilang. Oh ada ya? Ada Kang. Jadi hampura gitu ya. Kadang saya beberapa kali juga ngebantu kayak sekelas pembantu yang bosnya supaya tunduk ataupun kayak segala LC itu jalur alternatif yang paling ekstrim ya pakai pelet darah haid kayak gitu. Nah akhirnya ya udahlah saya di situ melakukan pembersihan ritual mengikat lagi supaya si suami ini bersikap lebih baik. Sebenarnya nggak masalah sih klien saya ini dia menikah, cuman semenjak dia menikah dengan pembantunya ini malah ngajak cerai dia itu. Oh jadi nggak adil gitu ya? Betul, nggak adil dan nggak masuk akal. Apa sih yang dicari dari pembantu itu? Gitu kan, kalau mungkin dia nikah lagi dengan yang lebih kaya dari klien saya, dia maklumin gitu. Tapi ini jauh gitu kan. Nah ini konteksnya di luar pelet kan, kita hati dan perasaan seseorang kan nggak tahu tadi kan. Nah. Cinta itu kan nggak memandang status dan rupa. Iya. Ya. Tapi memang kalau misalnya dari Kiremang sendiri, ada nggak sih ritual-ritual khusus yang memang Kiremang pasti pakai ini nih gitu? Seperti apa gitu contohnya? Ritual-ritual khusus itu paling untuk yang rada ekstrim minimal itu saya pakai darah ayam cemani Kang. Sepasang. Itu kita dari darah ayam cemani kita ritualin ya, dimana dari darah ayam cemani itu kita rendam foto si dua orang ini nih, pasien saya dan korban gitu. Jadi setelah itu diamkan sekitar 3 malam diritualin, habis itu baru kita kubur di tempat yang angker. Gitu. Barulah nanti, nah reaksi juga nggak langsung reaksi gitu kan, tergantung dari si pagar gaib si target. Intinya paling cepat itu 3 hari lah, paling cepat 3 hari atau paling lama itu 40 hari. Oke. Tapi kalau berbicara pelet nih Kang, saya cuma mau tahu gitu. Iya. Kita ngomong pelet, berarti kan ada unsur yang memang sebenarnya takdirnya bukan sama dia nih. Oke. Nah itu apakah tidak menyalahi takdir yang sudah diberikan Tuhan? Dalam artian gini, Tuhan ini udah ngejauhin dia untuk agar tidak dekat. Ya, tapi situnya mau ya akhirnya, apakah endingnya akan selalu berakhir? Oke, sekarang konteks. Tanda kutipnya gitu loh. Sekarang konteks sedikit dibahas tentang masalah takdir. Oke. Ya kan? Kita harus tahu dulu takdir itu apa dan seperti apa. Apa Ki? Gitu kan. Terus bedanya takdir dengan nasib itu apa? Oke. Ya kan. Nah, kita harus pahami dulu hal ini. Saya datang hari ini ke Transvision. Bisa aja di tengah jalan atau baru sampai gerbang tol saya keluar. Akhirnya takdir saya nggak ada di sini. Benar. Ya kan. Jadi takdir itu hal yang sudah terjadi Kang. Baru kita boleh menyebut itu takdir. Karena takdir itu ranah Tuhan. Hanya Tuhan dan Allah yang tahu. Jadi kita bisa menyebut takdir jika hal itu udah terjadi. Gitu. Akang hari ini ada di sini itu karena takdir, karena udah di sini Kang. Gitu. Coba kalau Akang misalnya hari ini sakit nggak datang ke sini, berarti belum takdir itu namanya. Itu masih nasib. Nah nasib itu hal yang kita rencanakan. Saya dari rumah mau ke sini, kan masih nasib nih di rumah nih. Nasib nggak nih gue datang ke Transvision. Setelah nyampe duduk di sini, akhirnya menjadi takdir. Nah begitupun dengan si pasien. Gitu kan. Kita nggak tahu, makanya ada peribahasa. Jodoh rezeki maut hanya Allah yang tahu. Memang benar ke situnya mah Kang. Iya, karena kenapa? Itu hal yang udah terjadi Kang. Nah di tangan kita disebutnya nasib. Nah begitupun dengan pelet ini. Kita nggak tahu ini jodohnya siapa. Ini jodohnya si Anu nggak tahu. Gitu. Jadi kita pegang prinsipnya prinsip nasib sih seperti itu Kang. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kita kan cuma mau tahu aja gitu. Dengan Kirman yang sudah jadi pakar pelet nih. Iya betul. Apa nih kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini? Betul, kayak gitu. iya nggak apa-apa.
Oke Ki, maksudnya balik lagi kita masuk ke pelet Banten nih. Ya, Bedanya apa nih pelet Banten sama pelet lain? sebenarnya kalau tujuan mah sama ya. Untuk intinya untuk memikat hati si target kayak gitu. Cuman yang menjadi perbedaan dari pelet Banten ini adalah dari sisi reaksi, dari sisi keramat dan dari sisi ritualnya itu cenderung dominan lebih kuat, Kang. Kayak gitu. Jadi contohnya adalah kayak kita pelet Banten itu banyak jenis ya. Ada yang pelet telur itil gitu kan. Ada yang dulu itu rame sering digunakan adalah pelet lewat rokok, Kang. Oh, yang bakar rokok itu, Betul. asapnya ke korban. Betul. Itu yang sering dipakai dan itu saya udah dapat ilmu-ilmu kayak gitu tuh di daerah Pandeglang Saketi. Itu di situ banyak banget. Maksudnya praktisi ilmu pelet yang kayak gitu ya, itu kuat. Oke. Tapi saya penasaran nih dengan apa yang dibawa sama Kirman. Ya. Ini ada buku The Master Pellet. Ini apa ya maksudnya? Maksudnya selama ini yang ada di forum-forum kah atau pembicaraan tentang pelet itu tidak bisa dibuktikan. Betul. Nah, itu kan serunya makanya. Betul. Tapi Kirman sendiri munculin buku gitu. Ya. Nah, gimana tuh? Oke, jadi justru sebenarnya saya ingin bertanya balik untuk perihal masalah. Kan tadi ada katanya pelet itu nggak bisa dibuktikan, benar? Benar, oke. Bahkan ada yang menganggap pelet itu hanya sugesti. Benar. Ya kan, karena ada beberapa praktisi yang mempraktekkan, ternyata cuma hipnotis gitu kan. Hipnotis ataupun afirmasi seperti itulah gitu. Betul. Nah ini gimana? Di buku ini bisa dijelasin atau gimana nih Ki? Iya, jadi di buku ini itu ada The Master Pellet, saya nyebutnya pelatihan menjadi dukun pelet profesional tingkat The Master. Jadi di dalam kitab ini itu saya teorikan dari dasar mendasar bagaimana caranya kita mempelajari ilmu pelet, teorinya, dasarnya, pemahamannya, dan kode etiknya seperti apa, dan sampai kita praktekkan untuk membantu orang lain dalam memelet. Jadi benar-benar teorinya itu dari dasar. Bahkan kalian yang belum paham sama sekali tentang spiritual, tentang pelet, jadi saya jelaskan di 500 halaman ini, itu dari benar-benar dasar. Itu kan. Dan orang awam akan bisa ketika baca buku ini? Kalau sekedar baca, bisa. Maksudnya menerapkan ilmunya gitu? Insya Allah bisa, semua itu tergantung niat dari yang mau belajar gitu kan. Tentunya dengan bimbingan yang benar juga dari sayanya gitu. Asal dia ada niat mau belajar, benar-benar sungguh, terus dengan bimbingan yang tepat, insya Allah bisa, Kang. Berarti selain buku mungkin harus ada gurunya kali ya? Iya, makanya ada ibarat disebutnya ijazah gitu ya. Jadi ijazah itu penyerahan ilmu secara simbolik dari guru kepada murid gitu. Oh, jadi emang di dalam pelet juga ada seperti itu ya? Ada, Kang. Karena menurut saya mungkin kalau udah dalam bentuk buku begini dan semua orang bisa beli, apa nggak bahaya Ki maksudnya jadi? Kan semua orang bisa ngelakuin jadinya gitu. Betul. Jadi kebetulan ilmu pelet ini nggak saya sebarluaskan atau nggak saya jual di toko-toko umum, tetapi memang hanya untuk kalangan sendiri, kalangan saya. Jadi orang-orang yang belajar pun ya saya harus tahu dulu orangnya seperti apa ya, walaupun bisa juga jarak jauh melalui WA gitu ya. Gitu. Jadi nggak secara umum gitu. Buat kalangan sendiri lah ya. Kalangan sendiri, Kak. Nah berarti secara garis besar Kirman ini buka ngajar. Betul. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama belajar pelet? Paling sebentar gitu. Makanya kadang kan kebanyakan dari praktisi itu kan mereka hanya mengeluarkan jasa ya, jasa ritual untuk pasien gitu. Jadi kalau saya di sini bukan cuma sekedar jasa, tetapi saya juga mengajarkan buat teman-teman, khususnya teman-teman kumis yang mau belajar pelet. Jadi saya benar-benar rancang dari awal dengan tujuan supaya bisa juga gitu ya. Dan belajarnya berapa lama sih gitu kan. Jadi kalau ditanya berapa lama itu tergantung dari si orang yang mau belajarnya tersebut, Kang. Gitu. Jadi sebenarnya gini, nggak ada patokan seseorang itu berhasil, wah langsung bisa nih seminggu, wah langsung bisa nih sebulan, gitu. Semua itu bisa cepat, bisa lambat. Yang menentukan adalah keniatan dan kesungguhan
dari belajar orang itu sendiri, Kang. Dia Hmm. mau belajar ilmu pelet tapi nggak ada cewek yang disuka atau cowok yang disuka, gimana, bingung kita. Gitu. Bisa aja ya, paling kita aplikasinya untuk pelet umum dulu, pengasihan umum gitu. Tetapi saran dari saya kalau emang mau lebih cepet ya tentuin dulu targetnya siapa. Harus ada pekerjaan lapangannya berarti. Iya, harus ada. Oke. Ki, balik lagi nih ke pelet Banten ini sendiri ya. Ini yang selain buku ada juga apa nih Ki? Satu lagi nih. Ya, itu saya bawa berupa, maaf. Ambil Ki, coba. Apa itu? Ini berupa gula merah, cabe 3 biji sama asam. Ini pelet Banten. Betul, jadi ini diidentik dengan ritual pelet Banten. Nah, lantas yang jadi pertanyaan, terus ini diapain? Iya. Gitu kan, apa dipakai ngerujak apa gimana gitu. Iya, karena mirip banget. Ah, betul. Tinggal nambah buah doang ini. Jadi ini udah tradisi budaya leluhur Banten untuk hal pengasihan ya sebutnya. Pengasihan yang sering digunakan. Jadi ini itu kita makan setelah kita melakukan puasa, Kang. Jadi misal kita mengamalkan satu keilmuan nih, ilmu pelet, kita ada target. Nah, jadi setelah puasa masuk azan maghrib, sebelum kita makan apapun itu, kita makan ini dulu, Kang. Bayangin tuh di perut kayak gimana. Terus? Kayak Kenapa gitu. harus makan itu? Ya kan. Kenapa harus makan ini gitu kan? Dan kenapa nggak langsung nasi aja sih atau enggak kolak gitu kan? Jadi memang kalau secara filosofi leluhur Banten, di sini itu ada 3 rasa. Gula merah rasa manis, cabai rasa pedas, dan asam rasa asam. Jadi pada saat kita buka puasa dan makan ini pun bukan sekedar makan, Kang. Tetapi benar-benar divisualisasikan dan dirasakan rasa ini ke target. Kita makan gula merah, manis ya. Jadi saat makan itu benar-benar kita bayangkan, visualisasikan, mengirim rasa manis ini agar si target ngelihat kita ini terlihat manis gitu. Dan kita makan dari asam ini kan rada asam gitu ya. Jadi apa ya, asam harium lah kalau kata orang Sunda mah. Jadi supaya si target ini ngelihat kita ini gimana sih, kalau asam harium itu udah tahu asam tapi pengen gitu. Gemes lah kalau bahasa kita mah, biar si target ini gemes ngelihat kita. Dan cabai ini tujuannya adalah pedas, panas, biar dia itu bergairah dan punya semangat untuk terus ketemu sama kita gitu. Jadi filosofinya seperti itu. Betul. Ya? Oke. Dan kalau misalnya pelet Banten itu sendiri, selain yang ini kan mungkin yang paling rendah mungkin ya, atau gimana? Ini yang sering umum digunakan sih. Sering umum digunakan. Tapi pelet Banten itu sendiri ada sesajennya nggak sih? Ya, itu tergantung dari jenis ilmunya sendiri gitu kan. Kalau kita bicara kayak ilmu pelet teluh itil gitu ya, maaf saya rada jorok tapi emang ini ilmunya. Terus kayak ilmu pelet sileger terep gitu kan, dan lain-lain, itu banyak tergantung jenis ilmunya sih Kang kalau masalah sesajen itu. Berarti memang pelet Banten itu banyak ya? Banyak cabang, Kang. Dan yang ini namanya apa? Ini saya nyebutnya ilmu rokok asih. Karena gini, karena yang dulu waktu kelas 2 SMP, saya lupa nama ilmu peletnya apa. Tetapi yang jelas dulu itu saya ritual ini, itu puasa seminggu, saya makan ini gitu kan. Cuman saya udah lupa banget itu ilmu pelet apa yang saya gunakan. Tetapi untuk saat ini yang saya gunakan itu dengan metode rokok. Makanya disebut ilmu rokok asih. Jadi nanti kita sediain rokok di sini. Rokok 3 batang atau rokok 7 batang lah. Nah, jadi kita ritualin dulu seminggu nih puasa. Siang, pagi, malam kita wiridin gitu kan. Nah setelah itu, setelah beres ritual baru rokok ini bisa digunakan. Gitu. Tapi saya penasaran deh sama ritual puasa itu sendiri gitu. Kenapa harus ada puasanya? Yang pertama ya, kalau kita bicara energi, itu untuk memaksimalkan energi. Ibarat kayak kita mau menerbangkan roket, roket ini harus dirancang secara maksimal dan diisi bahan bakar yang maksimal. Jadi saat energi dan bahan bakar ini sudah kuat, barulah kita luncurkan, barulah kita lakukan serangan. Ketika saya puasa seminggu
dengan menggunakan ini media dan rokok, itu tujuannya untuk menghimpun energi, Kang. Energi. Setelah energi itu maksimal selama 1 minggu, baru dilepaskan energi itu ke target. Oke. Dampaknya apa, Kang? Ki. Maksudnya ini untuk si pasien nih seampuh apa gitu? Dampaknya, reaksinya ke si target, gitu kan. Yang jelas kan, jadi nanti dia akan sering merasa rindu, tiba-tiba keingetan, ya. Ya memang pelet rokok ASI ini halus tapi mematikan, Kang. Mematikan. Karena enggak tersadari, gitu. Contohnya kalau kayak pelet keras itu justru gampang kelihatan sama orang, Kang. Pelet keras itu kan orang, maaf, kayak jadi orang gila, kayak bengong aja gitu kan. Terus lama-lama enggak mau sholat, enggak mau mandi, enggak mau makan, kan kelihatan. Sama keluarganya ketahuan justru, kena pelet nih bocah. Tapi kalau pelet rokok ASI, eta teh enggak bakal kelihatan. Biasa aja dia. Jadi dia ngerasa rindu, ya emang rindu aja biasa. Kangen ya kangen aja biasa. Gitu. Jadi halus ya. Halus, Kang, halus tapi mematikan. Nah kalau pelet Banten Ki, pertanyaannya ada gak sih yang kalau berbentuk kayak minyak segala macem gitu? Ya. Ada. Jadi itu kan media ya, media. Jadi masalah dimasukkan ke minyak, ke cincin, ataupun ke media lainnya itu tergantung si praktisi dan kemauan dari si pasien tersebut. Kalau si pasien tersebut itu pengen lihat minyak, ya udah kita pakai metode yang minyak. Tapi enggak semua ilmu pelet itu bisa dimasukkan ke minyak atau ke media. Ada salah satu pelet Banten yang bisa, itu adalah kayak ilmu pelet teluh itil. Makanya di luaran sana itu banyak kayak minyak pelet teluh itil. Itu karena bisa diritualkan melalui minyak. Boleh tahu nggak Ki, maharnya berapa? Mahar dari ritual? Ya dari maksudnya kita ketika Ki Remang nih ada pasien, pasien itu ada maharnya gitu. Iya. Jadi kalau di saya itu masalah mahar ya tergantung dari permintaan si pasien tersebut ya. Ambil jalur standar kayak gini biasa, apa kita ambil jalur ekstrim gitu. Intinya kalau jalur standar itu paling minim itu sekitar 5 jutaan lah. Paling minim itu. Tetapi kalau kita masuk ke jalur yang lebih kuat lagi, yang ekstrim lagi, yang memang perlu menggunakan sesaji, itu perlu budget di angka 12 juta sampai 30 juta. Dan itu tergantung dari target sendiri. Kalau targetnya kayak orang pemerintahan atau orang-orang yang punya pengaruh besar ya, itu akan lebih besar lagi gitu. Karena kenapa? Karena saya yakin orang-orang begitu tuh punya benteng gaib yang kuat juga. Nah menarik nih Ki. Pernah gak sih gagal dalam usaha Ki Remang nih untuk memelet seseorang gitu? Ya. Karena mungkin orang tersebut punya backingan gaib yang kuat atau susah ditembus gitu. Pernah gak? Jadi saya bilang mustahil kalau misalnya ada praktisi yang bilang saya ritual pelet gak pernah gagal. Mustahil, Kang. Bohong. Pasti ada gagalnya, Kang. Pasti adanya. Nah yang menjadi faktor kegagalan ini adalah apa? Apa? Gitu kan, apakah dari si dukunnya, paranormalnya, apakah dari si targetnya, apakah dari si pasiennya? Gitu kan. Oh ada 3 faktor. 3 faktor, Kang. Faktor pertama dari si praktisinya. Ini praktisinya benar-benar ngerjain atau enggak, atau cuma tipu-tipu, kan kita nggak tahu, ya kan. Nah itu kita pastiin dulu praktisi ini benar dan kompeten, nah, gitu ya. Nah, terus kedua itu dari si pasien kita, itu kan nanti diarahkan, Kang. Ada syarat-syarat tertentu yang mesti dia lakukan. Dia ngelakuin enggak, gitu. Kalau enggak dilakuin dan cenderung mengabaikan apa yang menjadi tugas dia, itu gagal, gitu kan. Nah yang ketiga itu dari si target. Kita lihat targetnya. Misal gini, misal yang jadi target itu pejabat lah. Misal sekelas apa gitu ya, lurah lah gitu ya sebutnya. Ibu lurah lah atau pak lurah. Orang-orang kayak gitu kan pasti punya benteng gaib yang kuat. Gitu kan. Akhirnya kita kasih budget ritual nih. Oh ini berarti pejabat. Kita minta budget sekian. Kita jadi sistemnya pakai tumbal karena ini keras, orang punya pagar gaib yang kuat. Nah tetapi karena ketidakmampuan dari si pasien sendiri akhirnya milih yang di bawah. Nah itu akhirnya benteng gaibnya nggak tembus, ya gagal deh jadinya. Gitu. Ya,
Menarik juga sih bisa dijabarin kayak gitu jadi 3 faktor gitu. Iya Kang. Biasanya kan kalau alasan-alasan gagal pelet cuman masalah ya yang di atas belum mengizinin Enggak. aja. Enggak bisa kayak gitu. Tapi boleh tahu gak sih Ki, Kiremang sendiri dari sekian banyak ilmu mistis gitu ya, kenapa milih menjadi pakar pelet gitu? Karena gini, bicara pengalaman. Saya tuh belajar kayak begini itu dari kelas 6 SD. 6 SD, cuman memang waktu itu nyemplung ke ilmu hitam dulu ya, masuk ke ilmu kanuragan gitu. Cuman ya memang belum sampai yang sifatnya kayak bacok-bacokan ya gitu. Jadi setiap ngajak berantem itu musuh itu selalu menghindar lah, nggak mau. Nah yang benar-benar saya terasa keajaiban itu masuk kelas 2 SMP pakai ilmu pelet Banten ini gitu. Jadi saya suka sama cewek ini ngacukan saya gitu loh. Ngacukan. Selalu nyebut cowoknya nulis di papan tulis tuh, ingat banget saya. Siap saya tegur, ngapain sih lu? Kayak jijik ngeliat saya Kang. Kayak jijik. Di situ hati saya terenyuh. Nah akhirnya udahlah saya pakai ilmu pelet putih ya. Ilmu pelet putih. Di situ seminggu saya sakit Kang. Sakit. Akhirnya teman saya datang ke rumah ngejenguk. No si Anu saya nyebutnya lah. Nanyain lu terus gitu kan. Nah lu mah bohong. Lu mah biar gua sembuh terus masuk gitu kan. Enggak serius bener Kang. Saya masuk gitu kan. Kalau dulu kan apa cinta monyet itu kan suka dikasih permen-permen kiss. Ada tulisannya itu dia. Love Yusuf kan nama saya. Dari situ wah beneran kata saya ilmu pelet ini. Wah dari situ Kang. Dari situ saya percaya dan mantap ilmu pelet. Akhirnya baru bisa tuh ganti cewek ini. Cuman kesananya saya kena teguran dari guru sama teguran batin. Lu udah menguasai ilmu pelet, nggak boleh kayak gitu. Gitu harus bijaksana, bener Kang. Nah itu makanya nih ya saran buat teman-teman kumis kalau mau ngambil jalur ilmu pelet nih, biar kalau pengen cepet ya, main murni dulu Kang, biar ditolak dulu, biar kita sakit hati dulu, itu makin cepet Kang. Kita tembak, ditolak, kita sakit hati, baru tuh itu lebih mantep Kang. Itu jangan langsung main pelet dulu, jangan jadi pengecut, serang dulu secara murni gitu kan. Wah, ini lebih kena gitu. Betul. Ya. Lucu juga sih pengalamannya, cuman ya kalau emang buat hal-hal yang baik sih saya mah ya terserah aja gitu betul. Kan maksudnya. Tapi Kirman nih lanjut ke Kirman kan termasuk ke pakar spiritual yang menggunakan media yang mudah ditemukan. Apa termasuk Kirman ini termasuk media yang sulit ditemukan kayak misalnya M. Cemani kan mungkin agak sulit kayak betul, gitu. Betul. Kirman ini termasuk yang mana gitu? Kalau saya mencakup semuanya sih Kang, bahkan tergantung dari si permintaan si pasien tersebut. Kalau permintaan yang ini kalau kita pakai bahan-bahan yang sulit itu kalau sudah masuk ke jalur yang lebih ekstrim, yang dimana harus menggunakan ayam cemani atau boneka sukma Kang, boneka sukma, santet sukma saya nyebutnya boneka santet sukma. Jadi boneka santet sukma ini boneka yang seperti pocong, dimana bahan-bahannya ini yang rada sulit. Perlu kain kapan orang yang bekas meninggal, kapas bekas orang yang meninggal, tanah kuburan yang belum 7 hari gitu kan, terus air bekas mandi mayat, tulang manusia, dan sisa minyak apa kasmiri apa minyak apa sih itu minyak itulah pokoknya bekas orang itu yang rada sulit itu Kang. Itu. Dan ya memang kalau dari sisi keampuhannya nggak usah ditanyakan lagi gitu kan, karena kan kita kerjasama dengan pihak ketiga. Terus gimana ke depannya? Misalnya ada orang yang datang ke Kirman untuk minta pelet seseorang. Ya. Terus peletnya udah kena nih. Udah Ki, saya nggak mau pakai pelet lagi. Apakah akan balik lagi seperti semula perasaannya atau akan terus lanjut? Nah, cara kerjanya gimana? Jadi ya artinya si target ini udah kena cuman pengen dilepas gitu. Nah, iya makanya itu bisa Kang. Itu ada metode dan ilmunya gitu. Jadi ada penangkalnya juga. Nah makanya kenapa saya menciptakan ilmu The Master Pelet ini. Karena di The Master Pelet ini ada pemutusnya, ada penangkalnya Kang. Ada benteng gaib yang dimana kita itu gak akan kena serangan balik. Kayak gitu. Jadi bisa, ada metodenya ada. Berarti ada banyak caranya ya. Betul Kang. Oke Kirman. Ada gak pesan-pesan terakhir buat Sobat Kumis di rumah nih? Buat
yang mau main pelet atau seperti apa mungkin biar lebih bijak lah. Oke. Jadi yang pertama, kalau kita ingin melakukan jasa ritual pelet, tentukan si targetnya dan pastiin kalian itu udah bener-bener punya target gitu ya. Kalau bisa ya main murni dulu Kang lah ya, main murni dulu, main aman dulu gitu kan. Kecuali memang sudah ditolak dan memang kalian ingin benar-benar ingin memiliki, barulah masuk ke jalur ilmu pelet kayak gitu. Nah kalau kalian yang mau belajar ilmu pelet gitu kan, insya Allah di dalam kitab The Master Pelet ini saya ajarkan benar-benar teori mendasar sampai finish, sampai kalian bisa membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalah asmaranya. Insya Allah untuk kebaikan bersama ya. Jadi sebelum belajar pastikan kita tahu latar belakang si paranormal tersebut gitu. Jadi biar nggak salah jalan dalam belajar. Oke, baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Kirman sebagai pakar spiritual. Semoga ada pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Kirman, Siap. kapan-kapan mampir lagi ya ke Kumis ya. Seru Siap. nih ngobrol sama Kirman, kayak ngobrol sama orang temen aja nih udah lama gitu. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di YouTube Tulen Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Owik undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis. Oke.